yang mana dia ini dipukuli, diperkosa, dilecehkan, dan akhirnya dibunuh. Dan setelah dibunuh, mayatnya dimasukkan ke dalam drum, disemen, dan dibuang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ana Maulida, dan terima kasih juga udah klik video ini. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas salah satu kasus kriminal yang sangat kejam, sangat sadis, sangat tidak manusiawi yang pernah terjadi di negeri Sakura, yaitu Jepang. Kasus ini dialami oleh seorang siswi yang bernama Junko Furuta, yang mana dia ini dipukuli, diperkosa, dilecehkan, dan akhirnya dibunuh. Dan setelah dibunuh, mayatnya dimasukkan ke dalam drum, disemen, dan dibuang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu latar belakang dari Junko Furuta ini. Let's go. Junko Furuta adalah seorang siswi yang berasal dari Misato Prefektur Saitama yang lahir pada tanggal 22 November 1971. Dia adalah seorang gadis yang populer di sekolahnya, yaitu di SMA Yashio Minami. Dia tinggal bersama orang tuanya dan kakak laki-lakinya beserta adiknya. Dia adalah tipe seorang siswa yang baik, yang mana dia itu tidak meminum minuman keras, tidak merokok, dan tidak menggunakan narkoba seperti teman-temannya yang lain. Dia bahkan melakukan pekerjaan paruh waktu atau part-time hingga sore hari saat dia pulang sekolah. Karena kecantikan yang dimiliki oleh si Junko, maka ada seorang siswa yang menyukainya yang bernama Hiroshi Miyano. Biasanya, si Miyano ini memiliki selera perempuan yang nakal, merokok, meminum minuman keras, dan menggunakan narkoba. Sedangkan si Junko ini bukan tipe dari si Miyano. Tapi karena si Junko ini cantik, maka hal ini membuat si Miyano ini tertarik. Nah, dan pada suatu hari, si Miyano ini menyatakan perasaannya kepada si Junko, tetapi si Junko tidak menerima perasaan dari si Miyano. Karena si Junko ini tahu kalau si Miyano itu adalah salah satu anggota dari Yakuza. Karena cintanya ditolak, dari sinilah mimpi buruk Junko itu dimulai. Pada tanggal 25 November 1988, pukul 8.30 malam, Junko ini pulang dari kerja paruh waktunya. Pada saat itu, Miyano dan Nobuharu Minato kawannya melihat si Junko saat dia akan pulang. Jadi si Miyano ini menyuruh si Minato untuk menendang sepeda si Junko, dan nanti dia akan berpura-pura untuk menolong si Junko. Si Minato ini pun mengiyakan perintah dari si Miyano. Setelah sepeda si Junko ditendang oleh si Minato sampai dia terjatuh, datanglah si Miyano berpura-pura ingin menolong si Junko. Melihat si Miyano datang, maka si Minato pun lari. Nah, setelah menolong si Junko, si Miyano ini ingin mengantarkan si Junko ini pulang. Awalnya itu ditolak oleh si Junko, tetapi karena si Miyano ini memaksa, si Junko ini pun mengiyakannya tanpa menaruh kecurigaan. Waktu di perjalanan, si Junko ini sadar kalau si Miyano ini membawanya ke arah yang berbeda. Si Miyano ini membawa si Junko ke sebuah gudang kosong yang tidak jauh dari tempat si Junko ini terjatuh. Di sanalah si Miyano memperkosa si Junko untuk pertama kalinya. Selain itu, si Miyano ini juga mengancam dan mengatakan kepada si Junko bahwa dia adalah seorang anggota Yakuza. Setelah dari gudang tadi, si Junko dibawa oleh si Miyano ke sebuah hotel, dan di sana si Miyano memperkosa si Junko lagi. Kemudian si Miyano ini menghubungi dua orang temannya yang bernama Jo Kimisaku dan Yatsushi Wanatabi. Dan setelah si Minato sampai, maka 4 orang sekawan ini memperkosa si Junko secara bergilir. Setelah mereka dari hotel tadi, maka mereka membawa si Junko ke rumah orang tua si Minato di distrik Ayashi. Mereka mengancam si Junko dengan mengatakan mereka akan membunuh Junko dan keluarganya kalau Junko berani kabur. Nah, pada tanggal 27 November, orang tua si Junko ini menelpon ke kepolisian. Tak lama setelah ibunya menelpon pihak kepolisian, maka datanglah telepon dari si Junko. Dia mengatakan dia akan menginap di rumah temannya untuk beberapa hari ke depan. Dan ternyata di balik itu, Miyano lah yang memaksa si Junko untuk menelpon kepada orang tuanya agar pihak kepolisian menghentikan pencariannya. Orang tua dari Minato yang rumahnya digunakan untuk menyekap Junko ini
hanya pulang beberapa kali sebulan. Dan saat orang tuanya pulang, Junko ini dipaksa untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu pacar dari mereka. Walaupun sebenarnya orang tua dari Minato ini sudah menaruh curiga bahwa si Junko ini diculik, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut berurusan dengan anggota Yakuza. Rumah orang tua Minato menjadi saksi betapa malamnya nasib dari Junko Furuta ini. Selama 44 hari, di rumah itu Junko seringkali mendapat perlakuan yang sangat-sangat kasar, bahkan tidak masuk akal. Junko dipaksa untuk menerima segala macam siksaan dari mereka. Junko diperlakukan secara tidak manusiawi selama 44 hari itu. Dan selama 44 hari itu juga, Junko tidak diperbolehkan menggunakan pakaiannya. Ia diperkosa oleh lebih dari 100 orang, dan diperkirakan Junko ini telah diperkosa sebanyak 500 kali selama 44 hari itu, yang mana dia diperkosa oleh 12 orang yang berbeda di setiap harinya. Junko juga harus menerima pukulan keras di wajahnya, yang mana mereka ini memukul Junko menggunakan stick golf dan membenturkan wajahnya ke lantai. Mereka juga memasukkan benda-benda asing ke dalam alat vital Junko seperti gunting, botol mineral, tongkat untuk menusuk daging panggang, dan gagang yang sangat panas. Bahkan si Miyano membakar si Junko menggunakan korek api. Dan pada hari ke-16, Junko dalam kondisi seperti itu dibiarkan kehausan dan kelaparan, dan dia juga dipaksa untuk memakan kecoak hidup dan meminum air seninya sendiri. Setiap hari si Junko ini disiksa. Mereka memasukkan kembang api yang masih menyala ke Junko sampai kembang api itu padam, yang mengakibatkan luka bakar yang sangat parah. Lalu tangan Junko dibuat penyet dengan cara dipukul sampai kuku si Junko ini pecah. Di hari yang lain, Junko diikat dengan posisi tangan dan kakinya itu terbuka di atas lantai. Kemudian mereka menjatuhkan barbel ke perut si Junko. Kemudian si Junko ini dipukul selama berhari-hari dengan keadaan tidak memakai sehelai pakaian pun. Si Miyano juga pernah meneteskan lilin panas ke pelupuk mata si Junko, lalu mereka membakarnya. Dan yang paling menyakitkan, mereka memasukkan lampu bohlam ke alat vitalnya si Junko sampai meledaklah bohlam itu di rahimnya si Junko. Hal ini membuat luka robek yang sangat parah di dalam rahimnya Junko. Pada suatu hari, Junko ini berusaha untuk kabur, tetapi sayangnya itu ketahuan oleh si Miyano. Dan karena dia mencoba untuk kabur, maka si Miyano dan kawan-kawannya ini memberikan pelajaran kepada si Junko atas percobaan melarikan diri si Junko. Karena ketahuan, kaki, tangan, dan perutnya Junko ini disiram dengan bensin lalu dibakar oleh Miyano dan kawan-kawannya. Seluruh tulang dan tubuhnya itu patah karena menerima pukulan yang bertubi-tubi. Pada saat musim dingin, Junko ini dipaksa untuk tidur di luar dengan segala luka bakar dan pendarahan akibat benda-benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Junko ini hanya bisa merangkak, bahkan ukuran otaknya pun menyusut. Pada hari ke-40, Junko ini merasa dia tidak sanggup lagi, dan Junko ini meminta kepada si Minato dan teman-temannya itu untuk membunuhnya saja karena dia tidak tahan dengan siksaan yang dia terima. Namun mereka menolak permintaan si Junko. Mereka tidak mau membunuh si Junko, mereka lebih ingin untuk menyiksa si Junko. Pada hari ke-44, mereka memaksa Junko untuk ikut bermain mahjong dengan keadaan Junko yang sangat parah. Dan tanpa mereka duga, Junko ini memenangkan permainan itu. Karena mereka kesal si Junko ini memenangkan permainan itu, mereka menyiksa si Junko lagi. Mereka pukul, menghantam tubuh Junko dengan barbel, membakar kaki dan tangan Junko. Bahkan wajah Junko itu sudah tidak berbentuk karena pukulan-pukulan itu. Seluruh tubuh Junko mengalami luka bakar, lebam, pendarahan yang sudah sangat parah, dan shock hingga Junko pun akhirnya meninggal. Junko akhirnya menyerah dan meregang nyawanya dengan tubuh yang hancur. Setelah Miyano dan kawan-kawannya ini sadar kalau si Junko sudah meninggal, para penculik ini memasukkan tubuh Junko ke dalam drum. Kemudian mereka semen menggunakan 55 galon semen. Kemudian mereka membuangnya ke Tokyo. Setelah kejahatan mereka terbongkar, keempat anak laki-laki ini ditahan sebagai orang dewasa. Tetapi pengadilan mengatakan bahwa mereka termasuk anak-anak yang masih di bawah umur, yang mana
identitas mereka itu harus disembunyikan. Namun, ada salah satu majalah mingguan yang ada di sana mempublikasikan identitas para pelaku dengan sedetail-detailnya, dan majalah itu mengatakan hak asasi tidak dibutuhkan bagi penjahat yang biadab. Di persidangan, para anak lelaki ini mengaku bersalah hingga mereka mendapatkan keringanan tuntutan. Salah satu orang tua dari si pelaku ini menjual rumahnya seharga 50 yen atau setara dengan 5 miliar dan memberikan kepada orang tua Junko sebagai kompensasi. Untuk Kamisaku yang dianggap dalang dari kejadian ini, dia diberi hukuman cuma 8 tahun di penjara dan bebas pada tahun 1999. Di bulan Juli 2004, si Kamisaku ini ditangkap kembali karena memukul seorang kenalannya. Karena pemukulan ini, dia dipenjara selama 7 tahun. Tentunya orang tua Junko ini tidak menerima keputusan dari hakim atas pembunuhan yang terjadi pada anaknya ini, dan orang tua Junko ini bergabung dengan organisasi masyarakat untuk melawan orang tua Minato yang rumahnya dijadikan tempat untuk penyekapan. Namun pada akhirnya lembaga masyarakat yang menangani kasus Junko ini tidak mau membantu lagi karena mereka merasa tidak ada bukti yang berarti dalam kasus ini. Dan satu hal lagi yang membuat dada sesak, yaitu para pelaku sekarang berkeliaran secara bebas. Nah, sekian dulu video untuk kali ini. Mari kita doakan mudah-mudahan Junko Furuta itu tenang di alamnya. Dan satu lagi harapan kita, mudah-mudahan kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Klik like kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan kalau kalian ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah dan DM di Instagram. Oke? Dah.